Masih bagian yang tadi, yang saya tunda tadi. Oke. Soal peristiwa-peristiwa konkret di dalam kehidupan Roma Irama yang berhubungan dengan tekanan politik. Coba cerita sedikit lah bagaimana Anda diinterogasi terus dimasukin ke sel. Silakan Pak Haji. Ini pertama mengenai saya dimasukin sel tadi. Waktu itu tahun berapa? 84 ya kalau nggak salah. Terjadi peristiwa Priok. Ya. Amir Biki tokohnya Biki. itu. Ketika peristiwa itu saya lagi syuting film pengabdian di Jawa Timur. Tepatnya di Pasuruan. Film kolosal itu ya. Bukan, itu Satria Bergitar. Oh iya, sorry, saya bergitar. Pengabdian itu ya saya berkuda juga di situ. Buka range ceritanya kan. Kemudian terjadilah peristiwa Priok itu. Waktu saya pulang dari syuting, itu saya lihat di TV berita bahwa telah terjadi penembakan di Tanjung Priok. Terus ada telepon dari almarhumah istri saya, Veronica. Allahumma ghfirlah warhamha wa'afiha. Pak, jangan pulang dulu deh, kamu kemana aja dulu deh. Gitu. Kenapa? Kamu dicari orang-orang bersenjata. Itu udah ke rumah, Ibu Veronica udah lihat di orang-orang ini di. Iya, jadi dibilang saya kan pulang dari ini, Ya, Pasuruan. Begitu mau pulang ke rumah dilarang sama, Oh, kamu jangan pulang. Kamu tuh dicari, mana rumah gitu. Isu yang berkembang saat itu, semua mubaligh, ulama ditangkapin. Isunya tuh digebukin, dimatiin. Isunya yang berkembang saat itu. Maka kucing-kucingannya sama Laksus. Coba peristiwanya itu apa hubungannya tuh Roma Irama dengan Amir Biki? Saya sebelum peristiwa itu memang ada tablik di situ. Oke. Itu umumnya saat-saat terakhir ketika mau menggolkan azas tunggal Pancasila. Ya, itu konteksnya. Ya, konteksnya itu. Dan Jadi P3 menentang asas ya, tunggal. umat Islam saat itu menentang itu karena menganggap agama mau ditiadakan diganti dengan Pancasila. Itu apa yang ada pada benak umat itu. Maka terjadilah tablik-tablik ya yang anti azas tunggal. Saya kebetulan sebelum peristiwa itu pernah tablik di situ bersama Amir Biki almarhum. Allahumma ghfirlah warham. Sama-sama lain-lain lah ulama-ulama. Nah, makanya saya termasuk yang dicari. Kita perpendek cerita, akhirnya ditangkap. Tidak. Datang menyerahkan diri. Saya karena kucing-kucingan pusing sendiri sama. Oke. Kenapa gue harus lari-larian gini? Kan gue salah apa gitu kan. Mikir tuh aja. Gue salah apa? Gue ada sebelum apa kaitannya ke peristiwa Priok? Gak terkait apa-apa. Oke, kalau gitu saya putuskan datang. Nah waktu saya mau datang saya kumpulkan soneta. Itu masih formasi awal. 7 orang. 7 orang. Sebelah Raja ditangkap. Gue harus datang nih ke Laksus. Waktu itu kan pelaksana khusus di Keramat 5 itu. Daripada cari-cari gini capek gue. Ini Keramat ini markas tentara dulu di Keramat. Iya. Dulu tentara sama polisi masih nyatu. Ya, masih ABRI. Masih ABRI ya. Saya bilang, saya kumpulkan soneta grup. Waktu itu suasana mencekam suasana itu. Kayak rama perang gitu kan. Antara ulama dengan tentara, dengan aparat. Karena ada banyak banget korban mati itu kan. Di situ terjadi turan yang keras sekali. Ketika saya bilang, oke, kalau gitu saya mau datang. Oh enggak, kalau kamu datang sendiri kita rame-rame. Kamu ditangkap, kita harus tangkap semuanya. Saya bilang jangan, kamu di rumah aja, stay, lihat perkembangan setiap 24 jam. Kalau saya nggak bisa kontak 24 jam, apa yang Anda lakukan? Wah, pokoknya kita akan ke markas tentara itu ya. Keramat 5. Keramat 5. Kita akan siap untuk bikin kasus Priok yang kedua. Kita siap berdarah, bisa mati di sana. Makanya soneta grup itu luar biasa. Esprit de corpsnya kuat ya. Oh iya, luar biasa sekali, Masya Allah. Pokoknya lo mati kita harus mati, lo ditangkap kita harus tangkap. Sama jangan. Saya datang sendiri, nanti setiap 24 jam kamu lihat perkembangan. Datanglah saya kan. Assalamualaikum. Kaget mereka karena gue dicari-cari. Yang kaget. Mereka petugas itu kan. Ya. Okay. Katanya saya dicari Pak. Bang Haji kenapa Haji? Ini saya datang ada apa nih? Jadi saya datang ke Laksus itu. Bukan ditangkap. Sebagai satria datang. Ya satria bergitar kan. Karena dengan keyakinan bahwa saya nggak punya salah. Apanya mau ditangkap gitu ya. Setelah saya pikir-pikir gue salah apa gitu ya. Enggak datang. Proses verbal kan. Yang mesin tik itu taktik. Mesin tiknya Olivetti atau Remington. Iya. Oke, setelah itu selesai untuk hari ini gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya izin pulang. Oh nggak bisa Bang Haji. Loh, jadi harus tinggal di sini gitu kan. Ini prosedur. Loh harus nginap sini. Iya Bang Haji. Nggak bisa besok saya datang lagi. Nggak bisa. Ini lagi proses pemeriksaan. Jadi nggak boleh pulang. Oh gitu. Jadi gimana? Ya harus tidur sini, nginap sini. Baju apa? Minta aja dari rumah suruh kirim gitu. Nggak boleh pulang dulu ambil baju. Nggak boleh. Udah. Vera datang kasih baju perlengkapan itu kan. Pertama saya izin sholat berapa kali kan. Sebelum saya mau dimasukin ke sel. Pak saya izin sholat di mana? Sana tuh tempat sholat.
Nah, silakan. Tapi dikawal gitu kan. Pak, saya nggak mau bapak di belakang, bapak di depan. Enggak, kamu di depan, saya di belakang. Enggak Pak, bapak di depan. Nah, pada akhirnya setelah saya pulang, lu kenapa dulu nggak mau di depan waktu mau ke musola? Gue takut lu ketok pakai pistol dari belakang. Makanya lu di depan, bapak di depan. Ini karena sama-sama anak kolong. Gitu. Oke kan, saya mau istirahat, silakan. Lalu dibawa ke belakang, Laksus itu. Saya lihat di belakang itu ada 3 sel. Sel penjara. Yang kiri kanan ada orang yang ada isinya. Saya nggak kenal tuh siapa, nggak kenal. Yang tengah kosong. Dibuka lagi nih, krek. Silakan Bang Haji. Kaget. Loh, masuk situ? Iya emang di sini Bang Haji. Itu kan tempat orang bersalah Pak. Saya salah apa? Buktikan dulu saya orang bersalah. Kalau saya nggak bersalah, bukan tempat saya di situ Pak. Mohon maaf saya bilang. Tapi ini prosedur Bang Haji, silakan masuk. Jangan sampai kita dengan paksa gitu. Oh nggak bisa Pak. Selama nyawa saya masih hidup, saya nggak akan mau masuk situ. Bunuh saya dulu baru bisa masukkan data. Dan Pak, jangan main-main saya bilang. Itu 7 Soneta Group menunggu di rumah saya bilang. Mereka siap datang ke sini untuk bikin kasus Periuk yang kedua. Bus. Mereka siap mati di sini Pak saya bilang. Wallahilazim. Demi Allah. Udah nekat aja ya. Pokoknya saya tidak mau di sini Pak. Ini bukan tempat saya. Ini tempat orang bersalah. Saya bilang. Akhirnya teleponlah Pak Trisno waktu itu, beliau Pangdam. Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Pak Astri bla 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 bla. Ya udah kasih di kamar atas aja. Akhirnya saya tidur di kamar atas. Di kamar komandan, di kamar mandi sendiri. Itu cerita itu. Ini akal-akalan Satria nih. Kalau sekarang ditangkap lagi mau telepon siapa? Jadi seperti itu, bekalnya apa? Bekalnya kebenaran ternyata. Karena saya merasa benar, jadi nggak ada satu apa yang bisa kita takut ya. Modalnya benar gitu. Saya salah apa gitu. Itu yang bikin awet muda itu karena memelihara kebenaran. Oke, ini bagian itu yang orang sebut now it can be told. Sekarang bisa diterangkan itu.